Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang sumber-sumber pendapatan negara. Sebelumnya, kalian pernah berpikir tidak pendapatan negara itu berasal dari mana saja sih? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di pasal 1 ayat 9 telah dijelaskan bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih yang mana terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Namun pada kali ini saya akan membahas tentang pendapatan perpajakan. Nah, untuk penjelasan lebih dalam simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Di Indonesia, pajak menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Dari banyaknya sumber pendapatan perpajakan, saya akan membahas 3 poin saja. Yang pertama ada pendapatan pajak bumi dan bangunan, dan yang kedua ada pendapatan cukai, yang terakhir ada pendapatan pajak lainnya berupa materai. Pendapatan pajak bumi dan bangunan adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya dan mendapatkan manfaat padanya. Untuk pengenaan objek bumi, ada sawah, ladang, kebun tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan pengenaan objek bangunan ada mal, jalan tol, gedung bertingkat, rumah tinggal, bangunan usaha, pagar mewah, dan kolam renang. Kemudian ada juga objek yang tidak masuk ke dalam pajak bumi dan bangunan, yang mana seperti digunakan untuk kepentingan umum, tempat ibadah, kuburan, taman nasional, dan lain-lain. Pada tahun 2023, penerimaan PBB tumbuh positif. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa PBB yang berhasil dikumpulkan mencapai 14,2 triliun, yang mana tumbuh 11,4% dibandingkan tahun 2022. Untuk lebih meningkatkan pelayanan, pemerintah terus berinovasi dengan menyediakan pelayanan pembayaran yang mudah dan nyaman bagi masyarakat, seperti adanya pelayanan PBB melalui m-banking, ATM, dan e-commerce. Ada juga layanan pembayaran PBB keliling dan melalui smartphone. Oh iya, tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 0,5% dari NKJP dan dikenakan berdasarkan NJOP yang mana pembayarannya setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya ada pendapatan cukai. Pendapatan cukai merupakan penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai. Cukai didefinisikan sebagai pungutan negara atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Adapun barang kena cukai seperti etil alkohol atau etanol, hasil tembakau yang meliputi rokok, tembakau iris, dan pengolahan tembakau lainnya. Ada minuman yang mengandung etil alkohol seperti bir, anggur, serta minuman keras lainnya. Dan barang lain yang berdasarkan undang-undang. Adapun karakteristik yang menjadi dasar pengenaan cukai yang mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pada tahun 2024, penerimaan pajak ditargetkan mencapai 2,3 triliun, naik sekitar 9,4% dari tahun 2023. Kemudian pada tahun 2023, penerimaan cukai berkontribusi paling besar dalam penerimaan kepebenian cukai. Cukai memiliki fungsi reguler yang bertujuan untuk mengatur konsumsi dan penggunaan barang-barang, serta mengatasi problematika sampah plastik. Dan yang terakhir ada pendapatan pajak lainnya. Tentunya pajak ini merupakan sumber penerimaan negara dari pajak yang tidak termasuk ke dalam salah satu jenis-jenis pajak sebelumnya, yaitu penerimaan bea materai. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat dan diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja. Adapun sejak tanggal 6 Oktober 2021 telah diberlakukan materai elektronik sebagai objek dari bea materai
yang mana dikenakan atas dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per lembar dan berlaku sejak 1 Januari 2021. Kemudian pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai mengenakan atas 2 jenis dokumen, yang mana ada dokumen yang dijadikan alat untuk menjelaskan kejadian bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Dalam hal ini, dokumen yang bersifat perdata ada surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, surat berharga dengan nama, surat lainnya yang sejenis, ada akta notaris beserta gros dan salinan, ada akta pejabat pembuat akta tanah, kemudian ada transaksi surat berharga, ada dokumen yang bernilai lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang serta berisi pengakuan hutang yang telah dilunasi. Adapun pihak yang terutang bea materai, yang mana pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan lain. Jadi intinya adalah semua pihak yang dengan sengaja menggunakan atau memanfaatkan semua jenis dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan bea cukai harus membayar atau menempelkan materai, baik benda materai atau bentuk lainnya pada dokumen tersebut. Pada tahun 2022 telah diluncurkan aplikasi bea materai yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membeli dan menggunakan materai elektronik serta memberikan informasi dan edukasi tentang bea materai. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyimak penjelasan tadi? Semoga teman-teman semua bisa paham materi mengenai jenis penerimaan negara dari pajak yang sudah dibahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.